Kami dari kelompok 1 bagian D akan mempresentasikan keamanan platform Lokapasar, perbankan digital, dan dompet digital. Nah, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, saya Maureen Aryani, Saya Handelika Putri. Saya Fandi Irfan. Saya Lita Berata Syukuramadan. Nah, baik, yang pertama itu ada keamanan platform Lokapasar. Nah, apa sih platform Lokapasar itu? Platform Lokapasar adalah sistem daring yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, di platform ini menjadi perantara antara dua pihak dan memfasilitasi seluruh proses mulai dari promosi, pemesanan, pembayaran hingga pengiriman. Nah, contoh Lokapasar di Indonesia itu tuh ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, TikTok Shop, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu pentingnya keamanan data dalam platform Lokapasar. Nah, yang pertama itu ada melindungi informasi pribadi dan finansial. Nah, data pelanggan di Lokapasar ini mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, email, atau nomor kartu kredit atau debit, rekening bank, dan kode OTP. Nah, yang kedua ini membangun kepercayaan pelanggan. Nah, kepercayaan pelanggan dalam dunia bisnis ini sangat penting. Nah, ketika pelanggan ini merasa bahwa data mereka aman, mereka akan melakukan transaksi secara berulang. Nah, yang ketiga ini mematuhi regulasi dan persyaratan hukum. Dan banyak negara memiliki regulasi ketat terkait perlindungan data pribadi seperti GDPR di Eropa dan PCI di California. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ancaman keamanan pada Lokapasar. Nah, apa saja ancaman yang terdapat pada Lokapasar? Itu ada yang pertama adalah phishing dan social engineering. Phishing dan social engineering merupakan sebuah penipuan melalui email ataupun telepon palsu yang tampak seperti resmi. Nah, ini biasanya berupaya untuk mencuri data dari pengguna dengan memanfaatkan kelemahan dari pengguna tersebut. Nah, yang kedua adalah malware dan juga virus. Nah, malware sendiri merupakan program jahat dan virus merupakan salah satu dari program jahat yang terdapat pada malware. Nah, selain virus, malware juga terdapat ancaman lain seperti worm dan juga trojan. Nah, biasanya mereka ini merusak sistem atau mencuri data yang tersimpan di platform. Biasanya menyebar melalui file ataupun email. Yang ketiga adalah denial of service atau DOS dan distributed denial of service atau DDoS. Serangan ini biasanya bertujuan untuk membanjiri lalu lintas yang berlebihan, yang menyebabkan gangguan layanan, dan juga DDoS biasanya itu menargetkan situs web. Lalu yang keempat adalah pencurian data dan carding. Pencurian data kartu kredit yang disebut carding dilakukan dengan mencuri informasi kartu dan menggunakannya secara ilegal melalui metode sniffing atau payloading. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi keamanan dalam Lokapasar. Yang pertama adalah mengimplementasikan enkripsi data melalui secure second layer dan juga transport layer security. Nah, biasanya menggunakan protokol keamanan ini itu untuk melindungi data yang dikirim dan juga berguna untuk melindungi penyadapan selama transfer berlangsung. Yang kedua adalah autentifikasi dua langkah atau yang dikenal dengan autentifikasi 2FA, yang mana ini merupakan strategi keamanan untuk menambah lapisan keamanan dengan meminta pengguna melakukan verifikasi tambahan biasanya tuh seperti kata sandi dan juga kode OTP. Nah, yang ketiga merupakan penggunaan
ancaman yang mengganggu lalu lintas server. Nah, yang kelima adalah sistem pembayaran yang aman. Nah, selain dengan enkripsi ataupun authentication atau bentuk perlindungan yang lain, yang kelima itu merupakan sistem pembayaran yang aman. Jadi kita harus tahu pembayaran yang memenuhi standar industri seperti PCI DSS untuk memproses transaksi dengan aman. Sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan dan juga ini autentikasinya multifaktor. Oke. Keamanan platform perbankan digital. Pertama kita harus tahu apa itu platform perbankan digital. Nah, platform perbankan digital ini adalah bank atau koperasi kredit yang menyediakan layanan perbankan daring atau online. Perangkat lunak ini memungkinkan mereka untuk memindahkan aktivitas perbankan yang tradisional menuju ke yang digital dan lebih modern. Hal ini tentunya akan memudahkan nasabah untuk berinteraksi dan sadar akan ekonomi keuangan perbankannya. Nah, kenapa bank digital itu penting dari segi keamanannya, security-nya di sini? Ya, yang pertama tentu saja ada fondasi kepercayaan nasabah, itu kan keamanannya. Jika nasabah mengira bahwa perbankan ini tidak profesional ataupun bisa diretas, hal ini tentunya akan memengaruhi kepercayaan nasabah dan membuatnya ogah untuk menaruh uang di perbankan tersebut. Kedua adalah perlindungan terhadap kerugian finansial. Bank itu pasti harus menjaga uang dari nasabah secara aman, agar aman. Ketika uang nasabah ini tidak dirasa aman, hal ini tentunya akan mempengaruhi kepercayaan nasabah, seperti saldo yang tiba-tiba berkurang. Hal ini akan membuat nasabah itu sekali lagi tidak mau menaruh uangnya di bank. Yang ketiga ada efisiensi layanan perbankan. Nah, perbankan juga perlu menuju ke masa di era modern, yaitu dengan mengembangkan perbankan digital agar tidak selalu berpaku kepada konvensional, dan hal ini tentunya akan menarik minat nasabah lebih banyak daripada perbankan konvensional yang tradisional, ya offline. Nah, selanjutnya apa aja sih ancaman keamanan pada perbankan digital? Pertama, phishing. Ini tuh kayak kalian situs web atau email palsu yang seolah-olah berasal dari pihak bank. Yang kedua ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya kayak trojan atau spyware. Ini bisa mencuri data login bank dan kata sandi bank nasabah. Yang ketiga ada MITM, yaitu man in the middle, yaitu kayak serangan yang menyadap komunikasi. Jadi kalian kalau misalnya ada komunikasi dengan pihak bank lalu tiba-tiba disadap, itu namanya MITM. Yang keempat ada social engineering, itu kayak data kartu kredit kita dicuri dengan melakukan metode sniffing atau key logging. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan keamanan akun bank kita? Pertama, itu yang perlu kita perhatikan enkripsi data. Data yang dikirim dari nasabah dan server bank itu harus dienkripsi, atau yang cukup tahu itu pihak bank atau server bank saja, jangan ada pihak ketiga. Lalu ada dua, yang kedua itu verifikasi dua faktor. Selain membutuhkan password, kalian juga memerlukan autentikasi lain, kayak misalnya foto KTP ataupun data orang tua, itu bisa dijadikan verifikasi dua faktor. Lalu yang ketiga ada edukasi nasabah. Kita perlu edukasi yang lebih baik tentang bagaimana bank itu mengamankan dan bagaimana cara kita login daripada akun perbankan kita. Lalu yang keempat ya, ada pemantauan aktivitas akun. Jadi kita akunnya kalau ada harus sering dicek. Apabila ada aktivitas mencurigakan itu segera lapor ke pihak bank agar ditindaklanjuti. Dan yang terakhir ada koneksi yang aman. Nah, kalian harus senantiasa selain memperhatikan, kalian harus komunikasi antara nasabah dan server bank untuk melindungi
keamanan bank kalian dari jaringan pihak ketiga yang tak dikenal tersebut. Nah, protokol-protokol perlindungannya biasanya ada dari pihak bank tersebut, guys. Baik, selanjutnya ada keamanan platform dompet digital. Nah, dompet digital atau biasanya e-wallet adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam bentuk digital untuk melakukan berbagai transaksi. Contohnya seperti belanja online, pembayaran tagihan, dan transfer uang. Dan contoh e-wallet itu sendiri ada OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Nah, di dalam dompet digital ada ancaman yang terjadi. Contohnya, yang pertama ada phishing. Jadi phishing merupakan penipuan di mana pelaku mencoba mencuri informasi login atau OTP dengan mengirimkan tautan atau link seolah seperti dari dompet digital itu sendiri. Kemudian yang kedua ada malware. Malware merupakan perangkat lunak jahat yang dapat menginfeksi perangkat pengguna untuk mencuri atau mengakses ke aplikasi digital. Kemudian yang ketiga ada social engineering. Social engineering ini taktik manipulasi dengan cara membuat pengguna memberikan informasi sensitif melalui telepon maupun pesan palsu yang mengatasnamakan dompet digital. Dan yang terakhir ada akses tidak sah. Nah, ini tuh bentuk ancaman bagi pengguna yang tidak memasang kata sandi atau keamanan tambahan pada perangkat mereka yang dapat resiko di mana dompet digital mereka akan dengan mudah diakses oleh orang lain. Nah, untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, kita ada strategi keamanannya. Yang pertama itu ada enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia menggunakan algoritma tertentu. Nah, ini tuh berfungsi untuk melindungi data saat dikirim dan disimpan. Kemudian yang kedua ada two-factor authentication atau 2FA. Nah, ini tuh bentuknya seperti pasang kata sandi. Setelah itu memasukkan kode OTP atau menggunakan biometrik seperti sidik jari ataupun pengenalan wajah. Kemudian yang kedua ada pemantauan aktivitas. Nah, strategi platform ini memantau aktivitas mencurigakan dan memberi peringatan jika ada aktivitas yang tidak biasa. Kemudian yang keempat ada edukasi pengguna. Nah, ini tuh nggak kalah penting, pengguna juga perlu diedukasi tentang cara mengenali ancaman-ancaman seperti phishing, malware, dan sebagainya. Dan penting juga untuk menggunakan kunci layar. Dan yang terakhir ada penggunaan proteksi PIN dan biometrik. Nah, strategi ini sangat aman karena yang bisa mengakses hanya diri sendiri karena memerlukan sidik jari dan pengenalan wajah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.